Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan hari ini dengan tema ta'abudi dan ta'akuli dalam hukum Islam. Oke anak-anak, jadi dua istilah ini, ta'abudi dan ta'akuli, itu memang berasal dari bahasa Arab. Nah, keduanya ini memiliki peranan penting ya, ini sebagai teori dalam menetapkan hukum Islam, dalam menanggapi nas-nas, dalam meracik ya, atau istilahnya untuk menemukan, menggali daripada hikmah yang ada dalam nas Al-Quran ataupun Al-Hadits. Oke, yang pertama ta'abudi. Ta'abudi ini berasal dari bahasa Arab yaitu at-ta'abud, bermakna ibadah dan penghambaan. Oke, kalau abdun itu sendiri hamba ya. Nah, sedangkan at-ta'abud di sini ada dua hal, yaitu ibadah dan penghambaan. Nah, at-ta'abudi secara istilah yang diketahui sebenarnya ini apa? Yaitu ketentuan hukum di dalam nas Al-Quran dan Al-Hadits yang harus diterima apa adanya dan tidak dapat dirasionalisasi. Oke, jadi ada yang di dalam nas Al-Quran ataupun Al-Hadits yang itu mengandung ketentuan hukum, baik itu perintah ataupun larangan atau ketetapan. Nah, di dalam teori at-ta'abudi ini maka tidak dapat dirasionalisasi dan manusia sebagai mukallaf itu menerima apa adanya. Oke. Jadi ada dua hal ya, diterima apa adanya dan tidak dapat dirasionalisasi. Oke. Apakah nanti akan berkembang? Maksud dari berkembang adalah apakah ada ternyata nas dalam Al-Quran yang itu bisa dirasionalisasi. Nah gitu ya. Oke, itu kita tahan dulu. Selanjutnya, dalam hal ini ya, dalam hal tentang istilah at-ta'abudi ini, manusia sebagai mukallaf itu bersifat pasif. Pasif itu ya berarti tadi sama, menerima apa adanya dan tidak dapat menentukan suatu ibadah hanya berdasarkan penalaran rasional. Oke, rasional atau menggunakan akal pikiran. Nah, contohnya ini apa aja ya? Sebentar. At-ta'abudi. Ya, ta'abudi juga bisa diartikan dengan suatu perintah ataupun larangan dalam nas Al-Quran dan Al-Hadits yang tidak diketahui makna di baliknya. Oke. Jadi sebagai manusia, sebagai mukallaf itu melaksanakan perkara ibadah yang hal itu ada dalam landasan nas Al-Quran atau Al-Hadits tetapi belum diketahui makna di baliknya. Oke, jadi mukallaf menerimanya secara pasif dan mengerjakannya tanpa mempertanyakan dengan cara rasional masing-masing gitu. Nah, kemudian dalam rinciannya di sini, ta'abudi adalah ketentuan-ketentuan hukum dalam nas Al-Quran dan juga Al-Hadits yang harus diterima oleh manusia sebagai mukallaf, orang yang dibebani dengan aturan, dengan hukum, dan itu apa? Diterima dengan apa adanya. Apa yang sudah tertera, tersurat dalam nas Al-Quran dan Al-Hadits yang berupa perintah atau larangan itu diterima apa adanya oleh mukallaf tersebut atau oleh manusia dan apa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang sudah ada tanpa ditawar-tawar, kemudian tanpa memerlukan penalaran karena ketentuan itu bersifat absolut ya, mutlak, dan manusia hanya melaksanakan sesuai ketentuan nas, tidak boleh mengubah, mengurangi atau bahkan menambahnya. Oke, sampai di sini ya masih sudah ada clue-clue kira-kira ibadah ya itu yang atau ketentuan hukum ya yang ada dalam nas Al-Quran dan Al-Hadits, sedangkan manusia itu tidak boleh mengurangi atau menambahnya gitu. Oke, nah apa nih sebenarnya objek ta'abudi itu? Oke. Nah, berdasarkan dari konsensus ulama usul fikih, hukum-hukum yang berhubungan dengan ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah ini adalah ibadah murni, itu tidak dapat dan tidak boleh dilakukan interpretasi atau penafsiran ya terhadap nas dan hukum yang bersifat ta'abudi. Nah,
ibadahnya ini ya, ibadah mahdhah ini seperti jumlah rakaat sholat 5 waktu, di mana zuhur itu 4 rakaat, asar itu 4 rakaat. Nah, kenapa maghrib 3 rakaat, kemudian isya itu 4 rakaat, nah sedangkan subuh 2 rakaat, tuh contohnya. Kemudian puasa Ramadan, dari waktunya yang dipilih adalah bulan Ramadan, kemudian tidak bulan Syawal ataupun di bulan Muharram seperti itu. Nah, kemudian kewajiban menunaikan zakat ya. Jadi membayar zakat dengan ketentuannya ada zakat yang kita ketahui bersama itu. Nah, kemudian ada lagi apa? Perintah untuk melaksanakan haji. Jadi dari rukun Islam ini ya, haji itu masuk pada rukun Islam, namun ada ketentuannya bagi yang mampu. Nah, itu. Oke. Kemudian yang titik objek ta'abudi di sini ya, sama, manusia hanya menerimanya dan melaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam nas. Oke, selanjutnya. Nah, dari tadi ya konsensus ulama usul fikih. Nah, kemudian di samping itu ada nih, menurut Imam Asy-Syatibi dalam masalah ta'abudi ini tidak berlaku analogi. Analogi itu atau qiyas ya, yang kita ketahui kan ada sumber hukum Islam itu ada Al-Quran, Al-Hadis, kemudian ada ijma dan juga qiyas. Nah, dalam masalah ta'abudi itu tidak berlaku analogi atau qiyas, tetapi pada hal yang dipandang rasional yang kiranya itu bisa dilakukan penalaran ya, rasionalisasi atau istilahnya adalah makul ya, walaupun tidak ditetapkan bersifat ta'abudi ya, atau tidak dinilai dalam bentuk ya ibadah, tapi itu harus tetap dianggap bernilai ta'abudi gitu ya. Nah, jadi ada nih hal di luar teori ya, ada hal yang tidak masuk pada yang disebutkan dalam teori ta'abudi. Nah, tetapi itu tetap bernilai ta'abudi ya, meskipun itu bisa dipandang dengan secara rasional gitu. Nah, berdasarkan penelitian Imam Asy-Syatibi terhadap nas-nas ya, Al-Quran ataupun Al-Hadis, itu bahwa qiyas tidak berlaku terhadap nas yang bersifat ta'abudi, baik dalam ibadah maupun dalam hal muamalah. Oke. Nah, contohnya adalah bersuci dari hadas itu harus dengan air suci yang mensucikan. Nah, itu ya satu. Nah, meskipun dari kebersihan hadas itu sebenarnya bisa dilakukan dengan hal lain. Nah, itu contoh-contoh yang tidak bisa dilakukan qiyas ya terhadap nas yang bersifat ta'abudi. Nah, kemudian ibadah sholat ya, ibadah sholat itu memiliki tata cara khusus sendiri dalam pelaksanaannya, di mana ya tidak bisa dianalogikan satu dengan yang lainnya karena ketetapannya sudah absolut. Oke, sekarang kita masuk pada ranah ta'akuli ya. Ta'akuli adalah suatu upaya penalaran terhadap maksud ayat dalam rangka menemukan makna yang tersirat ya dari bentuk redaksi nas yang tersurat. Oke, jadi ta'akuli sendiri sini teori ya, di mana untuk bisa menapaki daripada istilah ta'akuli ini itu dilakukan namanya penalaran. Nah, di mana penalaran itu adalah upaya yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki kapasitas ya, tidak sembarangan juga melakukan penalaran dan kemudian ditentukan sebagai ketentuan hukum. Oke. Nah, upaya penalaran di sini itu pada apa? Pada nas-nas ya yang ada Al-Quran ataupun Al-Hadis, untuk bisa mengetahui sebenarnya hikmah atau makna yang tersirat di balik redaksi itu. Oke. Nah, teori ini munculnya dan juga berkembang itu pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab yang memahami hukum Islam dari pendekatan ilmiah rasional atau ta'akuli berlandaskan maqasid asy-syariah. Jadi mulai ya di sini berkembang tentang penetapan tentang ketentuan hukum yang itu dilandaskan tentang maqasid asy-syariah atau tujuan dari
pensyariatan ya, pensyariatan tentang sesuatu. Oke, nah ketentuan-ketentuan hukum pada masa tersebut itu berdasarkan dari ijtihad ya, dilaksanakan berdasarkan ijtihad dan juga pemikiran Khalifah Umar bin Khattab. Tuh. Nah, contoh ketentuan hukum yang diberlakukan oleh Umar bin Khattab pada masa kekhalifahan beliau itu seperti apa? Contohnya ini, tidak memotong tangan pencuri pada masa itu, karena ada ketahui pada masa paceklik ya, dan kemudian tidak memberikan hukuman ya, yaitu memotong tangan pencuri, di mana disesuaikan dengan ketentuan had itu ya, bagi pencuri itu dipotong tangannya. Oke. Kemudian tidak memberikan zakat kepada golongan mu'alaf, dan juga yang terakhir tidak membagikan fa'i. Fa'i itu adalah harta yang diperoleh dari peperangan. Tuh. Nah, itu 3 contoh ini dilakukan berdasarkan namanya rasional atau dengan cara ya, menggunakan akal pikiran. Ta'akuli memberikan keleluasaan terhadap keragaman sesuai dengan pertimbangan kemaslahatan manusia. Jadi ini sudah kita bahas ya sebelumnya tentang masalah-masalah kontemporer itu. Nah, masalah kemasyarakatan, masalah yang ada muncul di tengah-tengah masyarakat, baik itu dari individu ataupun daripada secara bersama ya, personal ataupun secara publik, itu semakin beragam, dan ini harus dipastikan ada ketentuan hukumnya. Kita membutuhkan ketentuan hukum Islam sebagai pijakan dalam menindaklanjutinya. Nah, oke. Bagaimana jika melakukan upaya teori ta'akuli ini? Nah, jadi teori ta'akuli inilah yang menjadi peluang bagi para mujtahid pada masa di mana masalah itu berkembang dengan sangat pesat ya, beragam. Nah, akhirnya para mujtahid untuk seyogyanya menyikapi masalah yang beragam dengan melakukan pengembangan terhadap hukum Islam. Nah, melalui apa? Melalui metode-metode penemuan hukum Islam yang didasarkan pada akal, pikiran, dan rasionalitas, seperti menggunakan metode penemuan hukum Islam, yaitu istishab, maslahah mursalah, istihsan, sad ad-dari'ah, dan lain sebagainya. Oke, tadi sudah ya dipelajari tentang ta'abudi dan juga ta'akuli beserta objek-objeknya. Nah, sekarang perbedaannya di mana? Perbedaan antara ta'abudi dan juga ta'akuli. Oke, yang pertama, implementasi dari teori ta'abudi itu pada dasarnya pada hal akidah dan ibadah. Namun, dalam dua hal tersebut, dalam hal akidah dan ibadah pun masih memungkinkan untuk dicari penalarannya atau diterapkan teori ta'akuli, meskipun itu berlaku hanya pada beberapa atau pada hal-hal tertentu dalam masalah ibadah. Oke. Nah, kemudian teori ta'akuli ini sangat dekat dengan istilah ilat dan hikmah, di mana ilat itu ya cenderung pada hal yang ada dalam qiyas ya. Qiyas itu ada asal, ada kemudian far'u, kemudian ada ilat dan juga ada hukumnya. Nah, ilat di sini ya, jadi ada pada teori ta'akuli, dan kemudian yang kedua adalah hikmah. Nah, hikmah itu dicari daripada pelaksanaan ketentuan suatu hukum Islam. Pasti di baliknya ada hikmahnya. Nah, disinilah letak dua hal ini ya, daripada teori ta'akuli. Upaya untuk menemukan ilat dan hikmah itulah dilaksanakan melalui penalaran upaya penalaran, yaitu seperti berijtihad tuh, dan juga pemikiran yang lainnya. Oke. Dimana pada teori ta'akuli ini ketentuan hukum disesuaikan dengan waktu, kemudian dengan tempat, keadaan untuk menemukan tujuan utama, yaitu kemaslahatan manusia. Oke, sekian.